Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih banyak karena telah menyempatkan untuk menonton video ini. Yang terhormat Bapak Ahmad Nurhin, SPD MSI, serta Ibu Dwi Puji Astuti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan atau menjelaskan terkait metode pembelajaran yang kita kenal dengan snowball drawing. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septia Amanda dengan NIM 7101420242, jurusan Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Akuntansi, nomor PAKTB Angkatan 2020, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari video kali ini adalah yang pertama sebagai pemenuhan tugas dalam UTS mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi pada semester 4. Yang kedua, memberikan pemahaman lebih lanjut terhadap metode pembelajaran snowball drawing bagi para penonton. Kemudian materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada penjelasan lebih lanjut terkait metode pembelajaran snowball drawing, yaitu seperti karakteristik, tujuan, dan sebagainya. Yang kedua ada sintak atau langkah-langkah dari metode snowball drawing ini. Yang ketiga yaitu pengaplikasian metode snowball drawing dalam pembelajaran. Langsung saja penjelasan yang pertama yaitu terkait apa itu metode pembelajaran snowball drawing. Nah, snowball drawing ini secara etimologi berarti bola salju. Nah, untuk drawing sendiri memiliki arti melempar. Jadi, secara keseluruhan snowball drawing ini memiliki arti melempar bola salju. Dalam pembelajaran snowball drawing, bola salju ini perumpamaan dari kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa, dan di mana kertas ini dibentuk serupa seperti halnya bola salju. Nah, snowball drawing adalah paradigma pembelajaran efektif yang merupakan rekomendasi dari UNESCO, yakni belajar mengetahui atau learning to know, belajar bekerja atau learning to do, belajar hidup bersama atau learning to live together, dan belajar menjadi diri sendiri atau learning to be. Metode pembelajaran snowball drawing ini merupakan pembelajaran yang memodifikasi dari teknik bertanya yang menitik beratkan pada kemampuan merumuskan pertanyaan, dikemas dalam sebuah permainan yang menyenangkan, saling melempar bola salju. Nah, metode pembelajaran snowball drawing ini merupakan metode belajar yang dapat digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada peserta didik, serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Modal pembelajaran ini sangat amat melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari siswa lain dalam bentuk bola salju yang terbuat dari kertas, dan penyampaian pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Yang kedua terkait karakteristik dari model pembelajaran snowball drawing ini, terdiri dari 5. Yang pertama, ada peserta didik bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. Dan yang kedua, siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk melatih pemahaman siswa seputar materi. Yang ketiga, ada penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan kepada hasil kerja kelompok. Namun dalam hal ini, guru juga perlu menyadari bahwa sebenarnya prestasi yang diharapkan adalah prestasi setiap individu siswa.
Yang keempat, ada siswa belajar bekerja sama, di mana siswa juga harus belajar bagaimana membangun kepercayaan diri mereka masing-masing dalam kerja kelompok. Nah, yang kelima, ada sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok dari para individu. Penjelasan selanjutnya terkait tujuan model pembelajaran selama tahun ini. Menurut Suprijono pada tahun 2010 dan Saminanto pada tahun 2010 mengemukakan tujuan dari pendekatan pembelajaran Snowball Drawing ini adalah yang pertama, melatih kesiapan siswa dalam merumuskan pertanyaan. Dan yang kedua, ada siswa lebih memahami dan mengerti secara mendalam tentang materi pembelajaran yang dipelajari. Yang ketiga, model pembelajaran ini dapat membangkitkan keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman lain. Yang keempat, melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan baik. Dan yang kelima, merangsang siswa mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan. Yang keenam, dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman maupun guru. Yang tujuh, siswa akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah. Dan yang terakhir, ada siswa akan memahami makna tanggung jawab. Nah, dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari model pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar para siswa. Dengan model pembelajaran seperti ini, siswa akan termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran. Selain itu, siswa dilatih untuk cepat tanggap terhadap pesan yang disampaikan oleh temannya, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang lebih menyenangkan tentunya. Masuk ke pembelajaran submateri yang kedua, yaitu terkait langkah-langkah dari metode Snowball Drawing ini. Yang pertama, ada pengajar atau guru mempresentasikan materi yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, guru membuat semacam grup belajar atau kelompok, sementara siswa menentukan ketua grupnya nanti yang akan ditunjuk akan menerangkan materi belajar yang sudah dipresentasikan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu ketua grup yang sudah ditunjuk akan menjadi pemimpin dan melaksanakan diskusi sembari menerangkan materinya. Yang keempat, D, yaitu selanjutnya siswa diminta untuk menyediakan sebuah kertas yang nantinya akan ditulis sebuah soal. Soal harus berhubungan dengan materi yang telah dipresentasikan tentunya. Selanjutnya, yang berisi pertanyaan tersebut dibentuk berupa atau semacam bola. Nantinya bola tersebut dilempar ke siswa lainnya dari grup yang berbeda atau kelompok yang berbeda kepada kelompok yang berbeda tentunya. Nah, hal ini lempar-melempar ini dilakukan selama 3 menit atau lebih. Selanjutnya, setelah selesai melempar, kita akan menunjuk sebuah grup atau salah satu grup atau siswa untuk menjawab soal yang ada di bola kertas tersebut. Prosesi ini dilakukan secara bergantian tentunya. Guru akan mengadakan refleksi semacam evaluasi tentang proses dan kegiatan pembelajaran nanti. Di akhir pembelajaran, guru akan melakukan aktivitas penutup sebagai evaluasi dari materi tadi. Selanjutnya, pengaplikasian metode Snowball Drawing dalam pembelajaran. Perumpamaannya saya sudah memberikan semacam contoh, yaitu satuan pendidikannya adalah SMA Negeri 1 Jakarta dengan mata pelajaran ekonomi kelas 11 semester genap dengan materi pokok siklus akuntansi perubahan jasa perusahaan jasa menengah. Materi pembelajarannya yaitu terkait pengertian perusahaan jasa, tahap pencatatan siklus akuntansi, tahap pengutisaran, serta tahap pelaporan. Dalam pendekatan metode ini, langkah pertama yaitu pendahulu, dimana yang pertama guru melakukan pengondisian kelas. Nah, ilustrasinya yaitu guru berada di depan para siswanya, memberi salam serta mengawali dengan berdoa dan melakukan presensi. Yang kedua, guru berada di depan para siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran dan melakukan persepsi
dipelajari, seperti memberi gambaran sedikit terkait materi yang akan dibahas pada hari itu. Yang ketiga, guru juga akan menyampaikan kompetensi dasar dari pelaksanaan pembelajaran pada hari itu juga. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu kegiatan inti, di mana yang pertama guru menyampaikan materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dari pengertian dan pencatatan, pengiktisaran serta pelaporan. Ilustrasinya di mana ibu guru atau pengajar ini juga berada di depan para siswa memberikan penjelasan terkait pengertian, catatan, pengiktisaran, dan tahapan pelaporan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, nantinya setelah penjelasan tersebut, guru akan membagi para siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, di mana kelompok ini terdiri dari 4-5 orang anak. Nah, guru akan para kelompok ini akan menentukan ketua kelompok untuk memberikan penjelasan materi terkait materi yang dipelajari pada hari itu. Nah, masing-masing ketua ini akan diberikan penjelasan lebih lanjut oleh gurunya, yang nantinya setelah diberikan penjelasan lebih mendalam lagi oleh guru, ketua kelompok ini akan kembali ke kelompoknya masing-masing. Masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya, kemudian menjelaskan materi pengertian perusahaan jasa, tahap pendalaman siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap pengiktisaran siklus akuntansi perusahaan jasa, dan tahap laporan lainnya yang akan disampaikan, yang sudah disampaikan oleh gurunya dan akan disampaikan lagi ke para anggota kelompoknya. Nah, kedua masih pada langkah kedua, yang mana setelah itu peserta akan kembali ke posisinya masing-masing. Nantinya para peserta ini akan diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan menyangkut materi yang sudah dijelaskan. Nah, setelah itu kertas kerja tersebut yang sudah diberikan soal akan, dan guru akan meminta para peserta untuk semacam atau berupa bola-bola. Kemudian kertas tersebut dilempar. Peserta akan melakukan melempar bola yang diberikan selama waktu kurang lebih 3 menit untuk melempar bola. Dan selanjutnya peserta ini pastinya akan mendapatkan satu bola yang berisikan satu pertanyaan tentunya. Nah, peserta ini nantinya akan diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan tersebut secara bergantian. Langkah yang terakhir yaitu kegiatan terakhir, di mana guru meminta peserta didik untuk menyimpulkan materi dan membantu peserta didik untuk menyimpulkan materi. Intinya guru akan meminta salah seorang atau perwakilan peserta didik untuk memberikan simpulan dari materi yang sudah dipelajari pada hari ini, dan peserta didik juga tidak perlu khawatir karena nantinya guru akan membantu mereka untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Yang kedua, guru dan peserta didik akan melakukan refleksi nilai apa saja yang didapat selama pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah itu guru akan meminta salah satu siswa untuk memimpin doa sebagai kegiatan penutup untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari itu. Dan yang terakhir, guru akan mengucapkan salam sebagai tanda bahwa kegiatan pembelajaran sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.